selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, Cynthia dipimpin doanya. Baik Bu. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, karena masih pagi nih, jadi anak-anak ibu semuanya harus semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita nyanyi dulu nih supaya anak-anak ibu semuanya semangat. Ibu akan putar lagunya ya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Satu Nusa Satu Bangsa guna menanamkan sikap nasionalisme yang ada pada diri kita. Ayo anak-anak ibu semuanya berdiri. Ya Bu. Semuanya nyanyi ya dengan lantang. Ya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu akan putar kembali lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Jadi anak-anak semuanya akan nyanyi lagu ini ya. Ya Bu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa
silakan duduk kembali ya. Ya, Bu. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 3 yaitu peduli tentang makhluk hidup, subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini? Nah, yang akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita akan membuat daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan belajar tentang padi serta cara dan tahapan pertumbuhan padi. Lalu kita akan belajar mengidentifikasikan tentang alam yang ada di sekitar kita. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang upaya pelestarian lingkungan. Nah, baik. Kita akan masuk ke dalam pembelajarannya ya. Nah, Ibu punya gambar nih. Kira-kira ada yang tahu nggak gambar apakah ini? Padi. Padi. Ya, betul. Gambar padi. Kalian tahu nggak sih padi itu digunakan sebagai apa? Makanan pokok. Nah, betul. Jadi, padi ini adalah merupakan tanaman yang paling penting di Indonesia ya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi nasi. Nah, masyarakat Indonesia itu kan mengkonsumsi nasi. Kalian tahu nggak sih nasi itu berasal dari mana? Nasi berasal dari beras. Nah, betul sekali. Nasi berasal dari beras. Nah, beras itu berasal dari mana? Beras berasal dari padi. Ya, betul. Makanya kenapa padi adalah tanaman yang paling penting di Indonesia, karena masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi yang bersumber dari padi. Nah, padi ini menghasilkan beras. Nah, jadi ada daerah yang dinamakan sebagai lumbung padi nasional. Nah, ada yang tahu nggak daerah mana? Nggak tahu. Tahu, Bu. Nah, yang menjadi ladang atau lumbung padi nasional yaitu daerah Karawang, Jawa Barat. Dia dikenal sebagai lumbung padi nasional ya, diingat ya anak-anak. Nah, Ibu punya teks tentang padi dan pertumbuhannya, tahapan pertumbuhannya. Jadi anak-anak mohon dibaca terlebih dahulu ya. Kelihatan kan semuanya? Kelihatan, Bu. Ya, baik, dibaca dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca teksnya ya anak-anak. Sudah membaca semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, karena anak-anak sudah membaca semuanya, Ibu mau tanya nih, tahapan pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga berapa hari sih? 130. Ya, betul. Jadi, tahapan pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari ya. Nah, setelah membaca teks tentang padi serta pertumbuhannya, Ibu punya lembar kerja yang harus diisi oleh anak-anak semua. Nah, lembar kerjanya akan seperti ini. Nah, ini ada tahapan pertumbuhan padi. Karena anak-anak tadi sudah membaca teks pertumbuhan padi, artinya anak-anak bisa menjawab ya untuk tahapan pertumbuhan padi tersebut. Ibu sediakan 3 gambar, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, anak-anak silakan diskusikan dengan teman sebangkunya untuk menjawab tahapan yang ada pada gambar tersebut ya. Nah, ini Ibu beri lembar kerjanya ya. Ya, Bu. Nah, Ibu berikan 1 karena anak-anak harus berdiskusi dengan teman-teman sebangkunya ya masing-masing. Oke, Bu. Silakan dikerjakan dulu ya. Kalau sudah, nanti Ibu akan minta kertasnya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik. Ibu lihat hasil kerjanya ya. Ya. Nah, anak-anak tadi sudah mengisi tahapan pertumbuhan padi ya. Ibu juga sudah periksa dan anak-anak semuanya sudah paham. Nah, baik. Setelah membahas tentang padi yang digunakan sebagai makanan pokok orang Indonesia, ada 4. Nah, ada 4 makanan nih yang biasanya dijadikan sebagai
Coba Atika sebutkan dua yang ada di depan. Singkong, jagung. Nah, selanjutnya Cynthia. Ada sagu sama ubi. Nah, keempat makanan ini biasanya digunakan oleh orang Indonesia sebagai pengganti nasi. Nah, dari keempat makanan tersebut, Ibu punya 4 kertas buluh ya. Nah, nanti kalian ambil satu-satu. Coba diambil dulu ya, satu-satu ya. Ya, Bu. Ya. Boleh Coba dibuka, Bu? dibuka ya. Ayo semua anak-anak buka. Udah. Ayo Cynthia dapat apa? Jagung. Atika dapat Aku apa? dapat ubi, Bu. Nah, karena Cynthia mendapatkan jagung dan Atika mendapatkan ubi, Ibu minta masing-masing dari kalian membuat daftar pertanyaan tentang makanan pokok di Indonesia. Nah, karena Cynthia mendapat jagung, artinya Cynthia harus membuat daftar pertanyaan yang berisikan 5, yaitu apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana terkait dengan jagung. Nah, begitu juga Atika membuat 5 pertanyaan terkait ubi. Nah, ini Ibu punya lembar kerjanya ya. Nah, anak-anak, tolong buat daftar pertanyaan di kertas yang sudah Ibu sediakan. Nah, ini. Ya, diisi ya semuanya. Baik, Bu. Ayo Atika, pulpennya mana? Coba tadi kamu. Pulpen aku Warna kan. Oh, ini. ini pakai pulpen aku ya. Ya, yuk ditulis dulu semuanya ya. Apa aja? Siap-siap. Bagaimana di makanan pokok tahu? Bagaimana cara memanggil ubi? Udah selesai semuanya? Dah. Sudah, Bu. Ini Ibu lihat ya. Ya, nih. Nah, Cynthia dan Atika sudah membuat daftar pertanyaan terkait dengan makanan yang didapat masing-masing. Nah, untuk yang tadi kita pelajari, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, karena anak-anak sudah pada paham semuanya, kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bentang alam. Nah, bentang alam ini ada 3. Yang pertama ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, kita akan masuk kepada pantai. Nah, ini gambar pantai ya anak-anak. Apakah ada yang sudah pernah ke pantai? Saya. Pernah. Baik. Nah, kalau anak-anak sudah pernah ke pantai, apakah anak-anak tahu ciri-ciri pantai itu seperti apa? Ada ombak. Ya, betul. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri pantai ya. Nah, ciri-ciri pantai ini, pantai memiliki garis yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Nah, garis pantai yaitu batas pertemuan antara bagian laut dan dataran ketika terjadi air laut pasang tertinggi. Nah, coba nomor 2 Atika dibaca. Pada wilayah pantai umumnya terdapat tanah yang berpasir. Tanah berpasir tersebut memiliki pori-pori yang besar dan minim unsur hara. Daerah pantai hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan yang memiliki akar nafas karena dapat berada Ayo Atika yang bisa di dijawab. daerah pasang laut yang Ya, baik. Untuk ciri-ciri pantai, apakah ada pertanyaan? Tidak. Bu. Nah, setelah membahas ciri-ciri pantai, kita akan masuk kepada manfaat pantai. Nah, manfaat pantai ini yang pertama adalah dijadikan sebagai mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? nelayan. Ya, betul. Manfaat pantai dijadikan sebagai mata pencaharian oleh penduduk sekitarnya, yaitu sebagai nelayan dan petani garam. Nah, selain dijadikan sebagai mata pencaharian, pantai juga dijadikan sebagai habitat hewan laut. Nah, di dalam pantai itu hidup nih hewan-hewan laut, ada ikan laut, ada kerang, ada rumput laut, dan lain sebagainya. Nah, selain dijadikan sebagai habitat hewan laut, pantai juga dijadikan sebagai objek wisata. Jadi, tadi yang sudah pernah ke pantai, artinya anak-anak ibu yang sedang berlibur ke pantai, artinya anak-anak sedang menggunakan pantai sebagai objek wisata. Itu ya. Ya, selanjutnya kita
akan masuk kepada dataran tinggi. Nah, ini gambar dataran tinggi ya. Biasanya dataran tinggi ini banyak di puncak ya. Suka ke puncak anak-anak? Iya benar Bu. Dataran tinggi ini ialah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Nah, ciri-cirinya yaitu pertanian dibuat teras sering, beriklim sejuk, dan memiliki udara yang kering. Nah, untuk ciri-ciri dataran tinggi, apakah ada yang ingin bertanya? Hai Bu, itu Ya, teras ya. sharing itu maksudnya kayak gimana Bu? Nah, teras sharing ini adalah dataran yang berundak-undak nih seperti ini ya gambarnya, untuk mencegah terjadinya erosi. Itu ya, anak-anak paham? Paham. Baik. Setelah sudah membahas ciri-ciri, kita akan masuk kepada manfaat dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini biasanya dijadikan perkebunan. Nah, perkebunannya apa aja sih? Coba Cynthia sebutkan. Ada kopi, ada teh. Ya, betul. Nah, selain dijadikan tempat untuk perkebunan, manfaat dataran tinggi itu apalagi sih, Atika? Sebagai sumber air minum Bu. Nah, betul. Selain di keduanya ini, sumber air minum dan perkebunan, manfaat dataran tinggi itu dijadikan sebagai objek wisata. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Tenda. Iya. Sama gunung. Ya, artinya kita sedang berkemah ya. Iya, Bu. Ya, yang ini ada yang tahu gambar apa? Main air. Ya, ini lebih tepatnya adalah arum jeram. Jadi, dataran tinggi biasanya digunakan sebagai objek wisata arum jeram dan perkemahan. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, memiliki suhu sekitar 23 derajat sampai dengan 20 derajat Celcius. Nah, dataran rendah ini memiliki tanah yang relatif rendah dan mempunyai tanah yang lebih subur, sehingga biasanya dataran rendah ini dijadikan sebagai perkebunan. Nah, manfaat dataran rendah ini ada banyak banget, di antaranya yaitu sebagai tempat pertanian, sebagai peternakan, pembangkit listrik tenaga angin, dan juga perkebunan. Nah, perkebunan di dataran rendah ini berbeda ya dengan perkebunan yang ada di dataran tinggi. Kalau tadi perkebunan di dataran tinggi yaitu perkebunan kopi dan teh. Kalau dataran rendah yaitu perkebunan biasanya terdapat coklat dan kelapa sawit. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang bentang alam yang ada di sekitar kita, Ibu mempunyai lembar kerja yang harus dikerjakan oleh anak-anak semuanya. Nah, lembar kerjanya berisikan gambar dan tabel seperti ini. Nah, ini dikerjakan dengan berdiskusi dengan teman sebangkunya lagi ya. Ayo dikerjakan. Baik, Bu. Jadi ini ada gambar pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Di bawahnya kalian tulis apa yang sudah kalian ketahui tentang gambar yang ada di atasnya. Yuk, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah semuanya? Bu. Sudah, Ibu. Bagus. Sudah, Ibu periksa terlebih dahulu ya. Iya. Wah, hebat nih anak-anak Ibu, semuanya sudah paham ya terkait bentang alam yang ada di sekitar. Paham. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Iya, Bu. Baik, karena anak-anak sudah paham, kita akan lanjut ke materi yang terakhir ya, yaitu upaya pelestarian lingkungan. Nah, Ibu punya 2 gambar nih. Ini yang merupakan salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Coba gambar yang pertama, apakah ada yang tahu gambarnya sedang apa? Gotong royong. Ya, betul. Sedang gotong royong membersihkan lingkungan ya. Nah, yang kedua, apakah ada yang tahu gambarnya sedang apa? Menanam pohon. Ya, betul. Sedang menanam pohon ya. Nah, contoh-contoh ini adalah yang biasa dilakukan atau adalah kegiatan pelestarian lingkungan. Nah, dari upaya kegiatan pelestarian lingkungan ini, Ibu mempunyai 2 gambar. Nah, kita sekarang akan mewarnainya anak-anak. Yeay. Nah, Ibu mempunyai 2 gambar Iya, Bu ya. yang nantinya akan diwarnai, dan Ibu akan tunjuk salah satu untuk membacakan atau mendefinisikan makna yang ada di gambar tersebut ya. Iya, Nah, iya, ini Bu. warnainya
bangku ya. Oke. Bu. Nah, ini dikerjakan ya. Iya, Bu. Ya, silakan diwarnai dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, Ibu minta Cynthia bekerja sama dengan Atika ya? Iya. Cynthia maju ke depan untuk menjelaskan apa yang ada di gambar tersebut. Ayo Cynthia maju ke depan. Baik, Bu. Ngapain, Bu, ini? Ayo dijelaskan itu ada gambar apa? Di sini ada gambar gunung, ada juga bumi. Jadi kita harus selamatkan bumi. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya dan jangan menebang pohon sembarangan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Cynthia. Yeay. Cynthia boleh duduk kembali ya. Oke. Nah, karena anak-anak sudah mewarnai gambar tersebut, berarti anak-anak sudah paham ya kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pelestarian lingkungan, yaitu tidak menebang pohon sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, menanam tumbuhan dan gotong royong. Yang terakhir, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus dikerjakan. Hanya ada 5 soal ya. Nah, anak-anak tolong dikerjakan sesuai dengan titik-titiknya. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Baik. Nah, anak-anak berarti sudah paham ya sama materi kita hari ini? Paham. Aku akan tanya nih, apa sih yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tadi kita belajar tentang pertumbuhan padi. Ya, betul. Apalagi? Manfaat pantai. Ya, betul. Apa ada lagi? Dataran rendah. Dataran tinggi. Betul. Anak-anak Ibu hebat semuanya ya, paham ya. Nanti di rumah anak-anak Ibu ulas kembali ya pembelajarannya agar tidak lupa. Nah, untuk terkait pembelajaran hari ini ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik. Karena anak-anak sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Ibu semuanya paham dan dapat mengaplikasikan pelestarian lingkungan di rumah masing-masing. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, ayo Cynthia pimpin doanya. Baik, Bu. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo anak-anak boleh pulang. Terima kasih untuk hari ini anak-anak.